Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali di video pembelajaran kelas 5 SD. Hari ini anak-anak kita semua akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Untuk materi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi penting suatu bacaan. Kedua, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah usaha kegiatan ekonomi masyarakat. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks itu dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks, langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah judul teks terlebih dahulu. Yang kedua, bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang ketiga, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Contohnya, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh pendidikan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Contohnya, kewajiban siswa di sekolah adalah belajar dengan rajin, menjaga kebersihan kelas, menjaga kenyamanan kelas, dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab itu adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Contoh, seorang guru memberikan tugas kepada siswanya untuk mengerjakan ulangan. Nah, sebagai seorang siswa, dia kewajibannya adalah mengerjakan soal tersebut dengan tanggung jawab hingga selesai. Tugas dikerjakan hingga selesai. Nah, setelah memperoleh kewajiban, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab, maka dia akan memperoleh hak. Haknya itu adalah nilai yang sesuai dengan hasilnya. Itu contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, sebagai siswa tidak boleh meminta nilai jika belum mengerjakan tugas atau belum mengikuti pembelajaran dengan tanggung jawab. Nah, contoh hubungannya seperti ini. Hak sebagai warga masyarakat berhak untuk dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan. Kewajibannya adalah berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan secara asas adil, jujur, dan adil. Tanggung jawabnya menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Kemudian kita lanjutkan ke materi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan yang berfungsi atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, banyak sekali contoh jenis kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama adalah agraris. Nah, usaha agraris ini meliputi usaha pertanian dan perkebunan. Contoh hasil pertanian itu adalah padi, jagung, ubi, dan sebagainya. Kalau hasil perkebunan itu bisa sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, teh, kelapa sawit, kelapa, kemudian ada perkebunan yang lainnya. Nah, dalam suatu usaha agraris ini ada beberapa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian atau perkebunan. Yang pertama adalah intensifikasi. Intensifikasi ini adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian.
Jadi kegiatannya bisa dilakukan dengan cara menggunakan pupuk, kemudian menggunakan bibit unggul, dan pengairan. Yang kedua adalah ekstensifikasi, merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian. Yang ketiga adalah diversifikasi, itu adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Yang ketiga adalah rehabilitasi, itu adalah usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang tidak produktif lagi. Yang kelima adalah mekanisasi, adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menerapkan bantuan berupa alat atau perlengkapan yang dapat bergerak untuk menjalankan kegiatan pertanian ini. Contohnya menggunakan mesin-mesin panen dan sebagainya. Jenis kegiatan ekonomi yang kedua adalah peternakan. Peternakan ini adalah kegiatan budidaya hewan ya, sehingga bisa diambil hasilnya. Contohnya di sini ada gambar peternakan ayam. Ini bisa diambil dagingnya atau telur seperti itu. Nah, peternakan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba. Kemudian yang kedua ada peternakan hewan besar. Ini contohnya ada sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian yang ketiga ada peternakan unggas. Ini misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Jadi ada beberapa macam jenis peternakan. Usaha yang ketiga adalah perikanan, dibedakan menjadi 2 ya, perikanan darat dan juga perikanan ikan laut. Perikanan darat itu memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat ini dibedakan menjadi perikanan air tawar dan air payau. Kalau perikanan darat, air tawar ini dilakukan di empang, danau, sungai, rawa, sawah, kolam, dan bendungan. Nah, jenis ikannya bisa lele, nila, ini ikan air tawar ya, mujair, gurame, ikan mas. Nah, kalau perikanan payau ini dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikannya adalah bandeng contohnya. Kemudian perikanan air laut ini adalah usaha menangkap ikan di pantai dan laut. Hasil tangkapannya bisa berupa udang, ikan, kerang, rumput laut, mutiara, dan sebagainya. Usaha yang keempat adalah pertambangan. Pertambangan ini adalah mengambil atau mengeksplorasi ya. Jadi mengambil hasil bumi. Contohnya ada 3, itu adalah barang tambang yang diambil bisa berupa barang tambang mineral logam. Misalnya ada emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Kemudian yang kedua adalah barang tambang mineral non logam. Misalnya ada belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga adalah barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, ini adalah contoh pertambangan batu bara yang ada di Indonesia. Usaha yang kelima adalah kehutanan, itu mengambil hasil hutan, contohnya kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Ini biasanya digunakan untuk keperluan pembuatan mebeler seperti meja, kursi, almari, dan sebagainya. Usaha yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Contohnya perdagangan ada di pasar, penjual toko kelontong, dan sebagainya. Nah, di tingkat internasional ini ada perdagangan di tingkat ekspor dan impor. Ekspor itu adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Contoh ekspor itu kita menjual baju batik ke negara misalkan Belanda seperti itu. Impornya kita mendatangkan mobil-mobil dari Jepang misalkan seperti itu, atau sepeda motor dari Jepang untuk dijual di Indonesia seperti itu ya. Nah, kegiatan yang ketujuh adalah perindustrian. Nah, industri ini adalah usaha atau kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Nah, usaha industri ini dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, misalkan industri makanan, seperti itu. Kemudian industri sedang dan industri besar. Nah, ini industri sandang itu adalah industri pakaiannya. Dia membuat tekstil, bisa membuat kain, produksi kain atau barang setengah jadi, atau bisa juga memproduksi baju, itu nanti menjadi barang jadi. Nah, beberapa usaha yang ada di bidang pariwisata, di salah satu beberapa ini adalah usaha di bidang jasa. Ada juga usaha di bidang perdagangan. Jadi ada beberapa usaha di bidang pariwisata. Yang pertama ini adalah penyedia kamar atau hotel. Jadi ada banyak sekali usaha penginapan di daerah pariwisata. Yang kedua, gambar kedua ini adalah usaha travel atau bus atau penyedia transportasi. Yang ketiga di sini adalah usaha penyedia atau souvenir, menjual souvenir. Banyak sekali di tempat wisata kita melihat banyak sekali penjual souvenir. Yang terakhir adalah penjual atau penjajah makanan dan minuman di tempat wisata. Nah, demikian materi pada video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.